Plus ditambah Tasya Farahsya ini bukannya gue belain Tasya ya. Tasya itu juga udah datang dari keluarga yang sangat mampu. Ya, jadi sebelum Halo, Tasya. Selamat ulang tahun ya sayang. bukan lu salah, bukan ulang tahun, dia baru naik rumah baru. Bukan di dalam rangka ulang tahun dia beli Rumah baru, rumahnya yang begitu megah, 4 lantai pakai rooftop. Aduh, itu rumahnya megah banget. Pakai rooftop. Beh, itu mah ya harga udah puluhan miliar. Kayak gedung Trans TV aja. Bukan lagi. Lihat deh kontennya dia. Tapi gue suka banget dengan caranya Tasya Farahsya untuk memuaskan hatinya. Kita lihat dulu ya, kita spill yang satu. Kita langsung aja ke komentar dari netizen ya. Ada yang bilang gini, bener-bener tone deaf deh nih orang. In this economy, in this situation, flexing melulu. Nggak bisa disalahkan kalau ada pro dan kontra dari postingannya Tasya itu. Bener juga apa kata komentar netizen tadi, memang sekarang ini kayaknya kita tuh secara globally kita lagi agak susah gitu ya, ekonomi lagi agak seret. Ngelihat orang yang pamer berlebihan gitu suka kesel kan ngelihatnya gitu. Oke, tapi juga ada komentar yang bilang kayak gini ya. Yang bilang tone deaf, apa nggak pernah punya pencapaian dalam hidupnya ya? Dia bikin konten ini tuh sebagai pencapaian dirinya sendiri. Bener yang dia kan? kerja nggak pakai uang pemerintah, nggak pakai uang rakyat. Bener kan? Bahkan dia dihianati sama mantan suami bersangkutan dengan rumah ini. Oh gitu? Kalian pun kalau dikasih rezeki kayak dia dari segala cobaannya pasti akan begini juga kok. Ya, iya. Biarin dia memperlihatkan kebahagiaannya, please. Kalau gue setuju sama netizen yang terakhir. Iya. Kalau lo yang pertama, ya. Karena menurut gue adalah betul dong, dia tidak mau pakai uang rakyat. Iya. Itu pertama. Kedua, kita udah tahu prestasinya seperti apa, beberapa brand dia punya, usahanya kayak apa. Plus ditambah Tasya Farahsya ini bukannya gue belain Tasya ya. Tasya itu juga udah datang dari keluarga yang sangat mampu. Ya, jadi sebelumnya si Mama Ala itu kalau kita lihat rumahnya Emang dan udah bawah kaya. udah keong-reong. Jadi kalau mau dibilang dia flexing, ya udah deh ya. Karena yang dia lakukan juga membuka lapangan kerja yang besar. Dia punya coffee shop, dia punya brand, dia punya itu. Ya dia nolong banyak orang juga, say. Iya. Jadi berkat buat banyak orang menurut gue ada di Tasya Farahsya. Tapi nggak salah Bener Jo. gak? Betul, betul. Bener gak? Benar. Nah, balas dendam terbaik buat perempuan tuh emang harus gitu ya. Abis sakit hati, lo mempercantik diri, level up, lo glowing up, deng punya rumah, tunjukin semua kebisaannya kalian. Betul. Iya gitu. Kalau habis putus tuh pasti perempuan lebih merawat diri, terus lebih kerja keras gitu. Biar mantan nyesel gitu kalau kita tuh lebih sukses, lebih cantik Perempuan gitu ya. Iya, pasti Jadi gitu. balas dendamnya tuh, nih gue tunjukin gue siapa tanpa loh gitu Betul. kan. Kalau Iya. kamu? Kamu juga pernah melakukan itu nggak waktu kamu sakit hati kemarin? Aku jadi berliana novel di media sosial dan di sini tuh karena putus dari mantanku. Oh iya? Jadi aku mikir kayak, lihat ya nanti ya, kamu akan ngeliat aku setiap buka handphone gitu. Nah, kalau kalian Ada di berdua, mana-mana gitu. ungkapannya kalian berdua itu nggak cocok sama Dave. Karena kalau Dave sakit hati, Apa dia? bah orangnya untuk minta balik. Oh, Bucin ya. Hatinya Iya. bunja memang ya kan. Sampai diajak meeting. Orang yang diselingkuhinya diajak meeting. Oh ya ampun. Curhat. Berliana, Iya. siapa aku kasih tahu. Kita nih mau perempuan, mau laki, mau single, mau janda, mau duda harus punya teman supaya apa coba? Supaya kalau malam-malam kita kesepian, curhatnya angkat telepon ngobrol sama temen. Jangan curhat di sosmed. Oh, Karena siapa kalau yang sering- kalau curhat di sosmed malam-malam lagi kesepian, posting foto mantan, besok paginya nyesel. Paham? Maksudnya gimana sih? Tasya Farahsya juga sempat posting di eksklusif kok foto mantannya. Berarti dia belum move on dong. Nah, Berarti dia belum move on. Emang lu bayar tuh eksklusif itu nontonin kehidupannya Tasya? Enggak, ya. Hebat banget lu Dave Hendrik. yang bayar satu orang, kita nontonnya Rame-rame. Memang Pertanyaan sebagai perempuan, biasanya kalian itu akan sembuh dari sakit hati butuh waktu berapa lama sih? 2 hari. ini cepet banget. Iya lagi aku cepet.
Oh ya? Aku putus sekarang. Sore aku udah bisa Wih, punya hebat gebetan. Wow. Padahal pacarannya 3 tahun. Pacaran 3 tahun, putus sekarang sore Iya. udah punya yang baru. Betul. Nggak beda jauh sama gue zaman dulu sih. Karena Iya. move on-nya pada saat pacaran. Jadi pelariannya nggak ke orang baru, tapi pelariannya ke pasangan itu. Oh wow. Tapi pacarmu yang baru tahu kalau kamu baru aja putus. Tahu. Dan dia nggak masalah. Ya awalnya masalah, cuman aku bilang ya emang It's over. move on-nya memang sama dia gitu. Oh. Move on-nya sama si mantan aku itu. Pelariannya jadi ya mantanku. Kalau kamu Safa? Wah, aku lama move on-nya sampai minum obat tidur, sampai nangis-nangis berbulan-bulan. Satu repelita. Satu referita apa tuh, Kak? Ya gimana? Satu repelita tuh 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun? Iya, 5 tahun galaunya. Enggak 5 tahun. 1 tahun. Setahun. Iya, 1 tahun. Macam-macam emang. Beda-beda orang kalau move on caranya gimana itu beda-beda ya. Ada juga yang orang belum move on terus pengen nunjukin kalau dia masih suka inget, nyindir-nyindir lewat postingan, nyindir-nyindir lewat konten kayak tadi Tasya ya nge-spill tipis. Beda lagi sama selebriti kita, ini nyindirnya mahal punya say. Wih. Apa? Lewat judul film. Wih. Coba kita speak. Keluarga suami adalah hama. Oh. Coba netizen bilang apa tuh? Dia banyak Berlebihan yang sih. relate nggak sih? Iya. Berlebihan sih, kan udah cerai juga. Kita juga nggak sempurna kan. Ada juga yang bilang fix Rian terselamatkan. Ada yang bilang sesakit apa hatimu Bu Icis. Emang Ria Ricis tuh bercerai karena peristiwanya apa ya? Sebenarnya kalau dari gua pribadi ya, gue beneran nggak tahu loh mereka tuh sebenarnya cerainya masalahnya apa. Kayaknya nggak pernah ada yang terungkap beneran kan. Maksudnya mereka masalahnya apa ya nggak sih? Nah, dengan dia muncul di film Keluarga Suami Adalah Hama, kan kita langsung jadi tebak-tebak. Apakah kamu bercerai karena keluarga suamimu hama? Tapi ya sebenarnya ya yang menjadi gue sangat penasaran sekali ya ada 2 sosok di sini yang menurut gue adalah perempuan yang semakin lama semakin besar. Seperti Tasya Farahsya dan Ria Ricis. I cannot wait. Siapakah yang akan benar-benar menjadi suami mereka nanti? Wah, susah Ya kenapa? Susah kayaknya. Kenapa kamu mikir gitu? Karena mereka udah pernah tersakitin dan mereka glow up bener-bener sampai Glow up kan? operasi lah, sampai mempercantik apa, diri, makin tambah kaya kaya raya. raya. Pasti lebih seleksi lagi dan nggak mau dimanfaatin. Tapi ya sama kalau mau cowok. dibayang-bayangkan, kita ini permainan aja ya, kita bayang-bayangkan gitu ya. Dari lu Dave atau kalian berdua. Ria Ricis sama Tasya Farahsya, kira-kira the next husband tuh kayak apa? Ya pasti harus yang lebih kaya dari mereka lah. Kalau aku ngelihatnya mungkin kalau aku di posisi Kak Tasya gitu, kayaknya aku bakal memilih yang lebih tulus dibandingin yang lebih kaya deh. Hey! Oh beda lagi nih, ini Bagus menarik sekali. loh. Menarik. Tulus, lebih karena- tulus daripada iya. lebih kaya. Karena kalau kaya bisa digapai, tapi kalau tulus emang dari Yes personalnya. banget. Bener juga ya, tapi ya Iya. karena kekayaan kan sudah bisa dicapai, Iya. Dia udah bahkan puas bisa dengan kekayaan itulah. bener dan dia udah punya itu. Lebih Sementara baik- ketulusan itu nggak bisa Nggak bisa, dicapai. iya, Itu hebat. bawaan lahir ya. bener. Nah kalau dari kamu? Iya sih, kalau aku jadi mereka juga cari laki-laki yang tulus, yang mau bekerja sama. Nggak mesti harus kaya, karena kan kita udah kaya sendiri, ngapain? Idih. Yang penting bisa menemani setia.